Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah walis salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wat-tabi'ina lahum wa ashabihil kiramil ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqullahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Mus'ab bin Umair, Rumbio, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan ini. Allah mengizinkan kita menjadi tamunya di rumahnya yang suci ini. Mudah-mudahan kedatangan kita diterima olehnya, kemudian perkumpulan kita diturunkan olehnya rahmat kepada kita, serta membuat kita dikelilingi oleh para malaikat, dan mudah-mudahan disebut-sebut di sisi oleh Allah SWT di sisi malaikat di atas. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kepadanya kita belajar agama ini dan dengan sunnahnya kita menegakkannya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat di akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih kita teruskan mengaji kitab Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Kitab At-Tauhid dari kitab Sahih Al-Bukhari. Barangkali tuan-tuan dan puan masih ingat kenapa kita belajar kitab Tauhid dari Sahih Bukhari ini. Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya ulama-ulama as-salaf, ahli hadis, juga mengajarkan tauhid. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian, bahwa Imam Al-Bukhari bukan ahli tauhid, bukan spesialisasi akidah, sehingga digambarkan bahwa yang ahli akidah itu adalah
para ahli-ahli logika dan retorika, al-mutakallimin. Sedangkan seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad itu bukan ahli akidah. Maka kita belajar ini. Nah, bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah mengajarkan tauhid kepada kita? Apakah dengan mendahulukan kaedah-kaedah akal dan logika, atau dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Sudah beberapa bab kita lalui, selalu dia mulai dengan perkataan Allah, kemudian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak jarang dinukil dari perkataan as-salafu as-salih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Qala rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal azizul hakim, wa huwa al-azizu al-hakim. Dalam surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Allah telah menurunkan atau telah mengutus, tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali bilisani qaumi, dengan berbicara dengan bahasa kaumnya. Apa dek bahasa kaumnya? Apa dek bahasa awak di bawah dibuat dari Nabi? Nak lain ngerti kan ayatnya, wa liyubayyana lahum, supaya dijelaskan olehnya kepada mereka. Warab di bawah cu ngerti? Nah, makanya dengan bahasa mereka langsung supaya jelas. Makanya akidah itu adalah sudah jelas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Nabi menjelaskan? Nabi menjelaskan akidah pakai apa? Pakai ketentuan. Apa yang digunakannya untuk menjelaskan akidah? Pemikiran Aristoteles. Apa yang digunakannya? Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Nabi menjelaskan akidah itu dengan Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan ibadah dengan Al-Quran dan Sunnah, semuanya Al-Quran Sunnah. Dan Nabi sampai-sampai harus menunggu kadang lama baru diturunkan kepadanya. Ya, diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanya oleh sahabat, dia nggak tahu. Bahkan dalam satu kasus yang menyebabkan keluarganya tertuduh, manusia paling dicintainya tertuduh, Nabi harus menunggu sampai sebulan tuh ya. Bulan itu, Masya Allah. Itu tanda beliau tak tahu yang gaib. Ya, kalau ada awak tahu gaib, berarti seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mengakui apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat Imam Al-Bukhari sekarang nak menjelaskan tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimulainya dengan Al-Quran. Sudah itu nanti diiringi dengan As-Sunnah. Jelas tidak keterangannya? Jelas. Karena Allah katakan liyubayyana lahum, supaya dijelaskannya kepada mereka.
Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Kami tidak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Oleh sebab itu, apa awak dia berceramah pakai bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab? Awak Indonesia. Nabi karena diutus ke bahasa tengah-tengah orang Arab, pakainya bahasa Arab. Awak dia diutus tengah-tengah orang Acu pakai bahasa Acu. Nah, cuman ada orang lain ke orang dah juga tu bahasa, juga kata. Bawatang-bawatang juga juga. Kan itu. Kalau sampai ada orang lain dong. Pasti bahasa asli bahasa Acu. Cuman ada orang lain ke datang di Manado ke kan. Mana kita tengok mana nengok ke sampai ke Manado tuan ke. Jadi bahasa di watang-watang juga sekali. Nah, bantu juga lah. Nah, bahasa Indonesia, raya bahasa persatuan dan kesatuan kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lihat Imam Al-Bukhari karena dia imam ahli sunnah menjelaskan akidah dengan Al-Quran dan sunnah. Tidak seperti yang mengklaim ahli sunnah tapi menjelaskan akidah dengan meninggalkan sunnah dengan cara menakwilkannya. Apa sebab? Karena yang diterangkan Nabi Allah dan Nabi belum jelas, terpaksa cari penjelas yang lain. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah SWT, wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha aziz, maha perkasa. Al-izzah dalam bahasa Arab, al-izzah dalam bahasa Arab itu adalah al-quwwah was-salabah, itu kekuatan dan kekokohan. Kemudian di antara makna al-izzah adalah al-mana'ah minal ghairi, bisa bertahan terhadap serangan yang lain. Dinamakan juga izzah. Orang menyerang kita, menghina kita, merendahkan kita, kita punya izzah sehingga tidak bisa direndahkan. Makanya izzah juga dengan bermakna harga diri dan kemuliaan. Makanya Allah sebut walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin dalam surat Al-Munafiqun. Bagi Allah lah izzah itu, kemuliaan. Ya. Walil mu'minin, orang-orang beriman, dan rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang beriman. Di antara makna al-izzah juga adalah al-qahru wal mana'ah. Al-qahru wal mana'ah, yaitu bisa al-qahr wal ghalabah, bisa memaksa dan mengalahkan. Nah, makna ini nanti ya Allah SWT tidak bisa dikalahkan, pasti dia mengalahkan. Siapapun yang melawan Allah pasti kalah. Siapapun yang mencoba menentang Allah pasti kalah. Cuman ada juga lucunya kaum muslimin dan muslimat. Orang-orang dulu, orang Quraisy dulu, ketika berperang dengan Nabi, mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah juga. Jadi jangan aneh nanti antara sesama orang Islam sekarang, ya, sama-sama berdoa kepada Allah, ya, melaknat saudaranya sendiri. Sebab orang Quraisy tidak tahu mereka dalam keliru. Yang tahu mereka keliru siapa? Siapa nonton tuh mereka tuh keliru? Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul yang menjelaskan mereka keliru dianggap oleh mereka keliru juga. Paham enggak? Jadi mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Makanya di antara alasan mereka menolak Nabi adalah kami sejak dulu lagi menjadi pengurus Masjidil Haram. Orang kacik lah di masjid kau dan nyonya. Tiba-tiba kini orang nak menguasai pula. Nah, itu. Dari dulu. Makanya di perang Badar mereka berdoa juga kepada Allah di samping berdoa kepada sekutu-sekutunya. Sedangkan Nabi SAW berdoa hanya kepada Allah. Mana kan dikabulkan Allah? Hah? Mana yang akan dikabulkan oleh Allah? Yang langsung kepadanya, tidak melibatkan sekutu-sekutu, atau yang pakai perantara dan melibatkan sekutu-sekutu? Yang langsung. Iya Ustaz. Coba ngurus KTP langsung ke camat dengan melalui RT. Mana coba sudah? Ada camat sekarang. Kalau bisa dan ngurus KTP langsung. Itu tonton urus melalui Pak RT. Ini Pak RT. Pak Kadus. Kadus nih kan tuh? RT ya? RT sudah itu? RW sudah itu? Langsung camat desa enggak boh? Anak langsung diskepin. Kini kalau tuan-tuan nak minta proyek bisa langsung ke Pak Presiden. Mana capek? Pada melalui dinas-dinas. Mana capek? Hah? Jalirnya? Enggak jalil bayan jalil sih. Nah, sejalil itu yang langsung pasti lebih capek daripada melalui lantaran. Payah langsung saat yang masalah tadi. Ada subuhat waktu itu kalau awak aku kan banyak dosa. Tidak kan temu dari Allah Ta'ala. Ya kan? Kan dia itu subuhat itu tidak melalui syekh. Sebab syekh itu wangsa yang saleh. Itulah subuhat yang datang tadi. Makanya orang-orang kaum musyrikin itu tidak pede berdoa langsung kepada Allah. Apa sebab? Banyak dosa. Tutio jen banyak juga dosa. Itu masalah. Tutio jen buat banyak dosa. Hah? Apa nak tentu berdosa deh? Tentu dosa dehnya. Aji nak bukti masuk mereka tentu dosa. Nak bukti? Ini bukti dan bukti nah. Iya? Nah. Baik kok asal bercitu ustaznya. Taib. Pernah nongol Ka'bah dulu untuk dek banjir? Tak pernah nongol? Jadi tidak peringatan Maulid tu jadi dah habis. Nah. Tahun umur Nabi sekitar umur 35 untuk Ka'bah dek banjir bandang. Kalau untuk apa yang mereka lakukan? Antu direnovasi. Sebab bagi mereka itu adalah lambang kemuliaan Makkah dan bangsa Arab, khususnya Quraisy. Mau tidak mau harus diperbaiki. Jadi proyek prioritas. Ya, proyek prioritas. Tidak melalui legislatif lah. Langsung gitu. Karena ini proyek prioritas. Nah, coba lihat, Ustaz, dengar. Mereka syaratkan setiap uang yang dipakai untuk membangun Ka'bah kembali, satu, tak boleh hasil judi. Apa yang tak boleh hasil judi? Nyoba dosa, tak halal. Tentu deh, tentu.
Tak boleh hasil judi. Kadang-kadang lo jahiliah dahulu lepas awak kini sebagian ya. Ustaz kia dom piti apa bongobang boleh apa masajidnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat tak boleh hasil judi. Jelas ya? Apa yang tak boleh ada? Tentu judi itu tak elok, tak halal. Kedua, tidak boleh hasil riba. Mereka buat riba tak? Buat riba sampai disebut ribal jahiliyah. Ribanya masa jahiliyah. Berarti mereka adalah pembuat riba, semuanya pelaku riba. Tapi ketika bangun Ka'bah tak boleh uang riba. Berarti tentu dosa ya? Lain. Kan sama jawab kini tentu dosa riba dosa. Babuat je. Tetap je babuat. Tetap je buat, bukan tak tentu. Tanyonglah ke Pak Gubernur, tanyong Pak Bupati, tanyong Wali Kota, bahkan tanyong ke Presiden. Pak, apa hukum ribanya? Dia baca sikonya. Jian baca sikoh. Ni musajid lah ni. Jadi kaum muslim, mereka tahu. Tapi apa boleh cara lainnya? Tak cina untung kajol. Itu lagi. Khawatir dengan rezeki. Ternyata justru ribalah yang menghabisi rezeki kita. Ketiga, lah cukup 3 bukti, tambahlah. Nah, tak boleh hasil perdukunan. Dukun dulu kan pakai mahar. Kini masih pakai mahar lah. Masih? Nah, pakai mahar. Tak boleh mahral kahin. Tak boleh dari hasil mahar. Mahar perdukunan. Berarti tentu berdukun orang tak boleh. Lain. Ya. Kemudian tak boleh dari mahrul baghi. Tak boleh hasil dari kerja PSK. Apa PSK? Komersialnya. Na'udzubillah. Berarti mereka tahu. Tapi mereka legalkan. Sama sehari ini. Tanya seluruh umat kita ini, baik yang muslim non muslim, coba tanya, zina halal apa tidak? Tidak ada halal, tidak ada yang mereka menyesahkannya. Cuman kenapa disahkan juga? Tadilah karena dorongan hawa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya mereka masih percaya sama Allah SWT. Cuman dalam percaya kepada Allah, percaya sudah pengaruh-pengaruh selain Allah. Makanya disembahlah patung-patung itu. Tentu dajinya masuk patung-patung ruang soleh. Tentunya. Al-Lata. Kojo dulu kan ayatus sawiq. Dia itu dulu menyiapkan tepung-tepung, adonan tepung untuk dibuatkan kue untuk jemaah haji yang datang ke Makkah atau jemaah umrah. Berarti kojonya elok tu, suka bersedekah, suka melayani tamu Allah, akhirnya mengangkat derajatnya dianggap sebagai wali, sehingga keramat. Jadi dijadikanlah dia salah satu patung orang-orang Quraisy dan seterusnya. Jadi semuanya nama-nama orang saleh. Mereka meminta kepada Allah melalui orang itu. Kembali ke yang tadi, meminta langsung ke Allah dengan melalui perantara. Mana capek? Capek? Langsung deh. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kalau berdoa kepada selainnya, ya tidak kabulkan. Maka siapa yang menang dalam perang Badar itu?
Nah, siapa yang menang dalam perang Badar itu? Yang ditolong oleh Allah Ta'ala? Ulang lihat. Tadi Nabi berdoa melalui perantara atau tidak? Langsung kepada Allah. Abu Jahal dan kawan-kawan berdoa juga kepada Allah, tapi juga melalui berhala-berhala tadi, Hubal, Lata, Manat, Uzza. Akhirnya mana yang ditolong Allah? Mana yang mustajab doanya? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, ada enggak Nabi menyuruh kita berdoa kepada Allah melalui para wali? Ada? Dia tidak pernah babuk sabuk tidak ada. Menan suka sabuk nah nawo. Tidak ada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, sekarang kembali kepada Al-Izzah. Jadi Al-Aziz ya salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap nama mesti mengandung sifat. Setiap nama mesti mengandung sifat. Dan tidak semua sifat dan tidak semua sifat menjadi nama. Apa contohnya? Oke, contoh Al-Aziz itu adalah nama Allah SWT. Apa sifatnya? Al-Izzah. Allah punya izzah. Walillahil izzatu. Nah, bagi Allah lah izzah itu. Wali rasulihi, dan rasulnya. Walil mu'minin, dan orang-orang beriman. Allah sengaja sandingkan ketiga-tiga ini. Izzah Allah, izzah Rasul, izzah orang beriman sama? Sama? Sama apa tidak? Izzah Allah dengan izzah makhluknya sama? Itu payah ngaji nampak dah. Kan laisa kamitslihi syai'un. Tentu taklah apa ayat itulah. Ayat itu ayat untuk menetapkan sifat bagi ahli sunnah, tapi untuk menolak sifat bagi ahli non sunnah. Iya, ayatnya sama, fungsinya berbeza. Ayatnya sama tapi fungsinya berbeda. Bagi ahli sunnah wal jamaah, ayat laisa kamitslihi syai'un berguna untuk menerima semua sifat Allah yang disebutkannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahli sunnah memakainya untuk itu, sehingga sehingga menetapkan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak mesti mentamsil Allah dengan makhluknya. Makanya ketika tadi kita katakan setiap nama ada sifat, sifatnya izzah. Nah, Allah gandingkan walillahil izzah, bagi Allah lah izzah itu, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang beriman. Sama izzah Allah dengan izzah orang beriman? Tidak. Izzahnya orang beriman kadang ada, kadang hilang. Tapi izzah Allah selamanya. Izzahnya orang beriman, izzahnya makhluk itu ketika di akhirat, orang beriman dunia dan akhirat. Tapi orang-orang tak beriman mungkin merasa punya izzah di dunia, tapi di akhirat hina dina. Sedangkan Subhanahu wa ta'ala, maka laisa kamitslihi syai'un, dalil untuk mengimani semua sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis, untuk menafikan kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah berilmu ada di antara namanya Al-Alim, sifatnya adalah Al-Ilm. Manusia ada ilmunya, ada. Sama ilmu Allah dengan ilmu manusia?
Enggak. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitsli ilmihi ilmun. Tidak ada ilmu yang semisal dengan ilmu Allah tabaraka wa taala. Ilmu Allah berdiri sendiri. Kalau ilmu kita dari awal tak ada, setelah itu ada, habis itu hilang lagi. Kan ya? Allah tak ada lupa. Awak kalau lah lupa. Alun kalau lah masih cerita itu juga pula. Lah lupa. Apa dalilnya? Bingung kan? Apa dalil izzah? Apa tadi? Wa huwal azizul hakim. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi setiap sifat, setiap nama mesti mengandung sifat. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Sifatnya adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahman artinya mengasihi dan menyayangi. Jelas? Tetapi tidak semua sifat itu mesti ada namanya. Tidak bisa dijadikan nama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala marah. Allah ada marah? Allah ada wangi. Barang tak berwangi lain. Baik. Ada marah Allah? Ada? Siapa nyebut? Hah? Inyo nyebut. Ya kan? Faba'u bighadabin minallah. Ghadiballahu alaih. Nabi juga mengatakan dalam hadis syafaat, innallaha ghadibal yawma ghadaban syadidan la lam yaghdab mithlahu qablu wa la yaghdab mithlahu ba'dahu. Allah hari ini marah semarah-marahnya. Tak pernah marah seperti ini sebelum hari ini dan tak akan pernah lagi marah seperti ini setelah hari ini. Tapi apakah boleh Allah disebut dengan sifatnya, ada yang diberi nama Al-Ghadban? Tidak. Hai ya Ghadban, wahai yang maha pemarah. Ada? Enggak ada. Jelas? Jelas? Jelas nak? Sifat Allah marah. Tetapi tidak ada nama Allah Al-Ghadban dan tidak pula Al-Ghadib. Di antara sifat Allah adalah meridai. Meridai. Kan tuan-tuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi ada nama Allah Radhi? Ada nama Allah Ar-Radhi? Tidak ada. Ya, ya Ar-Radhi tidak. Di antara nama Allah SWT ada sifat Allah SWT adalah al-mahabba, al-hub, mencintai. Mencintai. Tapi ada tidak antara nama Allah al-Habib? Hah? Habib Allah? Enggak ada. Jelas? Tapi Allah mencintai. Tapi tidak disebutkan di antara nama Allah adalah al-Habib. Wallahu ta'ala alam. Jelas kaum muslimin dan muslimat, ini Al-Aziz. Wa huwal aziz. Allah yang maha perkasa. Nah, hari kiamat nanti Allah SWT akan terlihat seluruh makna dari kalimat Al-Izzah ada pada Allah SWT. Sedangkan bagi makhluk tidak seluruh maknanya. Dan orang Arab, ya, kalau bahasa Arab itu kaum muslimin istimewanya, semakin berat mengucapkannya semakin dahsyat maknanya. Tidak tahu tuh. Semakin ringan harakatnya semakin ringan pula maknanya. Jasa pun kini leh. Tidak je kan takkan tantu kami ustaznya. Ustaz dah 7 tahun lu paham juga tu. Nah, misalnya dari azza, apa harakat yang paling baik? Nak pernah belajar tajwid, tahsin dulu lah. Nah, jadi aja nak bahas lah, buat lamurnya, buat lamurnya, kau juga itu dulu. Nah, ya, sudah itu harakat yang paling ringan. Tak jawab ya?
Jadi payah jual tu. Jadi azza ya uzzu lain makna. Azza ya azzu lain lo makna. Azza ya izzu lain pula makna. Semakin berat harakatnya, semakin berat maknanya. Sehingga terkenal dalam kaidah bahasa Arab ziyadatun atau taghyirun fil mabna, ziyadatun atau taghyirun fil makna. Berubah bentuk hurufnya, berubah pula maknanya. Nah, kalau nak tahu tu masuk jurusan bahasa Arab, kuliah. Nah, kemudian yang kedua al-hakim. Al-hakim dari kalimat hakama yahkumu. Maknanya adalah, tentuan dari kalimat itu kan diambil juga bahasa kita hakim. Hakim itu mesti memutuskan keputusan yang tepat. Sah? Iya tak? Mesti memutuskan, ini asalnya, hukum asalnya, bahwa seorang hakim mesti tepat dalam menghukum. Tapi hakim kini lah payah ada ustaznya. Sono dak nyono awak dono lah payah. Nah, ini dari sisi makna ya, bahwa al-hakim adalah yang meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ini kalimat makna hakim. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu hukum pasti tepat. Pasti tepat. Walaupun menurut pandangan manusia yang pendek, ini kan tidak pendek, tali bau non pendek, kecen potong kamyu non tinggi, gala non pendek, kocong ayunan dalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui zahir dan batin, yang ada dan yang tiada. Yang tiada kalau ada dia tahu bagaimana adanya, mengetahui yang rahasia dan yang lebih sembunyi dari yang rahasia. Semuanya tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman itu kalau mendapat berita dari Allah, amanu, beriman. Kalau dapat perintah dari Allah dan larangan, mereka bilang sami'na wa ata'na. Ini orang beriman. Tapi kalau nanci lunya, sabut dari Allah Ta'ala tentang suatu berita, misalnya tentang hari kiamat, misalnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai orang-orang, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya goncangan kiamat itu amat dahsyat. Apanya orang beriman? Apanya orang beriman jawabnya? Apanya orang beriman jawabnya? Nanti lo. Pikirun lo. Apa kata orang beriman? Kami percaya, kami imani. Kan itu. Makanya ketika ada yang bertanya ke Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini tidak perlu dijawab ini penjawab peragu nih. Maka Nabi SAW arahkan dia ke yang lebih hebat dari itu. Apa yang kau sediakan untuk itu? Kiamat dulu sudah putus, sudah putus, tidak bisa di amandemen lagi. Ya, tidak bisa. Kapan terjadi hari kiamat? Nah tu, ai Jumat. Nak cayornya, apa itunya? Nya Jumat Tokyo je. Jumat awak di Tokyo sama? Waktu tu? Ayo berarti tu tanya kayaknya berarti kiamat depan suan sucunya.
Ini kan banyak orang tidak mau beriman, walaupun Allah yang mengabarkan, Rasul yang menceritakan, tidak mau dia. Apa sebab? Tidak masuk akal katanya. Nyakanlah pono dek somak, lah pono dek sampah pemikiran. Tu kalau dimasuk oleh antu botol ke hala pono, tu diisi oleh antu. Tak saya tidak mau masuk dah. Makanya kaum muslimin metode, cara, manhaj sahabat dulu, mereka yang ceritakan hadis sahih Muslim, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu beriman sebelum belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Setelah beriman baru belajar Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menambah iman. Jadi tidak ada mereka meragukan sedikit pun. Orang ragu mungkin beriman. Orang ragu mungkin beriman. Lalu ayat kan bapak lo caro ganya. Bapak caro tu lah mulai ragu. Kalau ragu mungkin beriman? Tidak. Setiap ayat tentang sifat dia ragu. Ini bapak coro, bapak coro sodo. Kalau lah nanya bapak coro, tak jadi kojo. Kerja. Kalau sampai misalnya, selagi datang pokan mau awak bosuh makan siangnya, dia bapak coro ustadnya. Jadi, kalau nanya bapak coro bisa, paynya tak pay itu dah. Tapi kalau orang yang siap, dia katakan siap.